Perbandingan massa karbon dan oksigen dalam karbon dioksida adalah 3:8. Jika 9 gram karbon direaksikan dengan 16 gram oksigen, hitunglah massa karbon dioksida yang terbentuk dan massa zat yang tersisa. Jadi dalam soal ini kita gunakan yang namanya hukum dari Lavoisier, di mana massa sebelum reaksi itu harus sama dengan massa sesudah reaksi. Hukum Lavoisier ini adalah hukum kekekalan massa ya. Yang kedua kita gunakan juga yang namanya hukum perbandingan tetap dari Proust, yaitu isinya perbandingan massa unsur dalam senyawa adalah tetap. Di sini kita gunakan tabel seperti ini dulu aja ya. Jadi di sebelah kiri ini sebelum reaksi kan ada karbon dengan oksigen. Perbandingannya yaitu 3:8. Nah, 3:8 di sini, maka sebelum dan sesudah reaksi ini massanya harus sama. Jadi kalau perbandingannya 3:8, at least di sini ditambah 3 tambah 8, di sini berarti sebelumnya 11 ditambah, di sini juga 11. Artinya gini, kalau misalkan kita masukkan di sini 3, misalkan jadi 3 gram, maka oksigennya jadi 8 gram. Karbon dioksidanya 3 ditambah 8 adalah 11. Artinya sebelum reaksi dengan sesudah reaksi nilainya adalah sama. Seperti itu ya. Nah, sekarang hukum perbandingan tetapnya adalah jika misalkan ini kelipatan dikali 2-nya. Dikali 2 semua, dikali 2 semua. Jadi 3 dikali 2 adalah 6 gram, 8 dikali 2 16, 11 dikali 2 di sini adalah 22 gram. Seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kelipatan 3-nya semuanya dikali 3. Dikali 3, di sini dikali 3, di sini juga dikali 3. Maka hasilnya adalah 9 gram, 24 gram dengan 33 gram. Jadi perbandingan unsurnya dalam senyawa itu tetap 9 ditambah 24 hasilnya adalah 33. 6 ditambah 16 hasilnya 22. Berikut misalkan dikali 4-nya, dikali 5-nya, seperti itu ya perbandingannya. Massa unsur dalam senyawa itu adalah tetap. Tetapi di soal ini keterangannya apa? Di sini 9 gram karbon, 16 oksigen seperti ini. Nah, bagaimana nih kondisinya? Berarti di sini berapakah yang terbentuk dan berapa yang tersisa? Artinya nanti ada yang sisa di sini. Nah, perhatikan kalau misalkan dari 3 ke 9 ini dikali berapa? Dikali 3 ya. Dan kalau 8 dikali 16 berapa? Berarti dikali 2. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan. Langkah yang pertama yaitu cari perkalian yang paling kecil. Berarti yang paling kecil dikali 2. Nah, dikali 2 ini nanti oksigen akan habis ya, akan habis. Jadi tadi yang di sini sebelah kiri kali 3, yang sebelah kanan dikali 2. Lalu langkah selanjutnya apa? Kita baca dulu. Yaitu semua unsur atau senyawa dikali dengan perkalian yang paling kecil. Tadi kan dikali 2 ya. Maka semuanya dikali 2. Kita kali 2 ya, kita kali 2. 3 dikali 2, 8 dikali 2, 11 dikali 2. Maka 3 dikali 2 itu 6 gram. Yang ini dikali 2, 16 gram. 11 dikali 2, 22 gram. Oke, perhatikan di sini bahwa yang pertama itu dari 16 dengan 16 kan ini habis ya, dikurang. Ini dikurang, kalau yang sebelah kanan ditambah. 16 dikurang 16 habis. Berarti ini oksigennya yang habis. 9 dikurang 6 berarti 3 gram. Nah, 3 gram ini adalah massa zat yang tersisa. Berarti sisanya adalah karbon 3 gram. Kalau yang ini awalnya kan tadi nggak ada nih di sini 9 gram 16 gram ini nggak ada, kemudian jadi 22 gram, maka yang terbentuk adalah
22 gram, yaitu karbon dioksida. Seperti itu ya penyelesaian dari soal ini. Perbandingan massa karbon dan oksigen pada senyawa karbon dioksida adalah 3:8. Jika terbentuk 44 gram karbon dioksida, maka massa karbon yang bereaksi adalah, di soal ini kita gunakan dua hukum juga yang tadi, yaitu hukum Lavoisier adalah hukum kekekalan massa, di mana massa sebelum dengan massa sesudah itu sama dengan. Lalu yang kedua tadi hukum perbandingan tetap, di mana perbandingan massa unsur dalam senyawa adalah tetap. Seperti ini penyelesaiannya ya. Jadi kita buat tabel. Kemudian di sini massa karbon dan oksigen ini adalah perbandingannya 3:8. Sebelah kanannya tinggal dijumlah, 3 ditambah 8 adalah 11. Sehingga kalau misalkan di sini 3 gram, oksigennya 8 gram, karbon dioksidanya 11 gram. Kemudian perhatikan, dari soal yang terbentuk ini 44 gram, yaitu karbon dioksida. Nah, dari angka 11 ke angka 44 ini dikali berapa? Dikali 4, at least semua dikali 4 ya. Dikali 4 maka jadi 12, dikali 4 sama dengan 32. Maka jawabannya massa karbon yang bereaksi adalah 12 gram. Kalau oksigen 32 gram. Seperti itu ya. Ini jawaban untuk soal ini. Unsur hidrogen dan oksigen bereaksi membentuk air H2O dengan perbandingannya 1:8. Jika diketahui massa hidrogen yang bereaksi 10 gram, hitunglah berapa massa air yang dihasilkan. Seperti soal sebelumnya, kita gunakan dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa, di mana massa sebelum sama dengan massa sesudah. Kemudian hukum perbandingannya adalah perbandingan massa unsur dalam senyawa ini adalah tetap. Nah, kita gunakan tabel seperti yang sebelumnya. Jadi hidrogen dengan oksigen perbandingannya berapa? 1:8. Kita tuliskan dulu. Kemudian sebelah kanannya tinggal dijumlah. 1 ditambah 8 adalah 9. Jadi kalau misalkan kita analogikan 1 gram hidrogen, 8 gram oksigen, maka airnya adalah 1 ditambah 8 adalah 9 gram air. Kemudian di sini yang diketahui adalah 10 gram hidrogen ya. Nah, ini gampang nih. 1 ke 10 dikali berapa? Dikali 10, at least semuanya dikali 10. Jadi 80 gram, di sini jadi 90 gram. Pertanyaannya adalah hitung berapa massa air yang dihasilkan adalah 90 gram. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Diketahui perbandingan massa tembaga dan oksigen dalam senyawa CuO adalah 4:1. Tentukan massa CuO yang terbentuk dan sisa pereaksi jika direaksikannya 12 gram tembaga dengan 3 gram oksigen. Nah, hukumnya seperti yang tadi adalah hukum kekekalan massa Lavoisier, di mana massa sebelum sama dengan massa sesudah. Kemudian yang keduanya adalah hukum perbandingan tetap, di mana perbandingan massa unsur dalam senyawa itu adalah tetap. Kita gunakan tabel seperti biasa. Perbandingannya adalah 4:1. Sebelah kanannya dijumlah nih, 4 ditambah 1 adalah 5. Jadi kalau kita analogikan di sini 4 gram, oksigen 1 gram, maka CuO-nya adalah 5 gram. Kemudian dari soal 12 gram tembaga dan 3 gram oksigen. Oke, sekarang coba kita lihat. Dari 4 ke 12 dikali berapa? Dikali 3. Ini juga dikali berapa? Oh, dikali 3 juga. Oh, berarti ini juga dikali 3.
5 dikali 3 adalah 15 gram. Pertanyaannya adalah tentukan massa CuO yang terbentuk. Nah, yang terbentuk ini adalah 15 gram. Sisa reaksinya yang mana? Nggak ada ya. Karena di sini perbandingannya dikali 3, 12 dikali 3, 3 gram. Tidak ada yang lebihnya di sini. Maka sisa reaksinya tidak ada. Seperti itu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Perbandingan massa karbon dan massa oksigen dalam senyawa karbon dioksida adalah 3 berbanding 8. Untuk membentuk 33 gram karbon dioksida, maka dibutuhkan karbon dan oksigen berturut-turut. Nah, di sini yang kita gunakan hukum Lavoisier, yaitu massa sebelum sama dengan massa sesudah, kemudian hukum perbandingan tetap. Perbandingan massa unsur dalam senyawa adalah tetap. Lalu kita gunakan tabel seperti ini. Perbandingannya adalah 3 berbanding 8. Kita jumlahkan di sebelah kanannya. 3 ditambah 8 adalah 11. Maka kalau kita tuliskan di sini 3 gram, maka di sini 8 gram, di sini 11 gram. Dari soal 33 gram itu adalah karbon dioksida. Nah, dari sini 11 ke 33 dikali berapa? Dikali 3. Semua dikali 3. Jadi 8 dikali 3 adalah 24. 3 kali 3, 9. Maka yang dibutuhkan karbon sebanyak 9 gram dan oksigen sebanyak 24 gram. Seperti itu ya soal yang ini. Soal berikutnya. Nitrogen sebanyak 14 gram bereaksi dengan 3 gram hidrogen membentuk amonia. Jika nitrogen yang direaksikan sebanyak 70 gram, maka massa amonia yang terbentuk adalah, dari sini kita gunakan dua hukum. Yang pertama hukum Lavoisier, di mana massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Lalu yang kedua adalah hukum perbandingan tetap, di mana perbandingan massa unsur dalam senyawa adalah tetap. Lalu kita gunakan tabel seperti ini. Kemudian kita masukkan 14 gram nitrogen. Kemudian 3 gramnya adalah hidrogen. Nah, massa sebelum sama dengan massa sesudah. Maka ini dijumlah dulu. 14 tambah 3, 5, 6, 7, 17 gram di sini ya. Kemudian jika nitrogen yang direaksikan 70 gram. Nah, perhatikan di sini ya, dari 14 ke 7. Nah, dari 14 ke 7 dikali berapa nih? Ya, agak sulit nih. Caranya seperti ini ya. Jadi kita kalikan silang. Nah, kita tulis atas bawah dulu ya. 14 per 70. Nah, pertanyaannya di sini kan massa amonia. Nah, maka kita perbandingan senilainya 14 di bawahnya 70 sama dengan yang di sini ya. 17 di bawahnya X misalkan ya. Kemudian kita kali silang. Jadi 14X sama dengan 70 dikali 17. Kemudian jadi X sama dengan 70 dikali 17 dibagi 14. Kemudian 7 dibagi 14 berapa? 1 banding 2. Nah, jadi 10 ya. 10 dibagi 2, 5. Jadi sama dengan, di sini aja, X sama dengan, ini 10 dibagi 2, 5 ya. Jadi 5 dikali 17. 17 dikali 5. 35, 5, 6, 7, 8. Berarti X-nya sama dengan 85 gram. Kita taruh di sini 85 gram, yaitu massa amonia yang terbentuk adalah 85 gram. Soal berikutnya kita baca di sini. Kalsium dan oksigen dapat bereaksi membentuk kalsium oksida dengan perbandingan massa sebagai berikut. Di sini ada tabelnya. Pertanyaannya adalah berdasarkan data di samping,
Perbandingan massa kalsium dengan oksigen dalam senyawa tersebut adalah kita gunakan hukum Lavoisier di mana massa sebelum sama dengan massa sesudah. Yang keduanya kita gunakan hukum perbandingan tetap di mana perbandingan massa unsur dalam senyawa adalah tetap. Nah, poin pentingnya kita coba lihat dulu. Yang pertama ya, hukum Lavoisier-nya, massa sebelum sama dengan massa sesudah. Coba kita jumlahkan 20 tambah 10 harusnya 30 di sini ya. Yang kedua, 15 ditambah 6 adalah 21. Nah, ini udah bener ya, udah bener nih. Kalau yang bawahnya 15 tambah 2 harusnya 17 gram. Yang bawahnya 10 ditambah 4 ini juga betul 14 gram. Kemudian dari sini bisa kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan 10 4 dengan 14 dibagi 2 berapa? 5 aja ya, 5. Kemudian 2 dengan 7 ya. Pertanyaannya perbandingan massa kalsium Ca berbanding O, yaitu kalsiumnya adalah 5, oksigennya 2. Jadi perbandingannya 5 berbanding 2. Seperti itu ya.